Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya, terkhusus kelas 4? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, baik sehat walafiat. Amin ya Allah rabbal alamin. Anak-anak semuanya, untuk di kelas 4 ini alhamdulillah Ustadz mengajar matematik ya pada tahun pelajaran ini, dan buku yang kita pakai adalah buku matematik terbitan Erlangga ya, yang untuk kelas 4, dimana pada semester 1 ini akan kita pelajari bab 1, bab 2, bab 3. Jadi ada 3 bab yang akan kita pelajari di semester 1. Pada pembelajaran matematik ini anak-anak semuanya, insya Allah Ustadz membuat video pembelajaran yang tujuannya membantu kepada mereka yang mungkin ketika kegiatan belajar mengajar di kelas kurang konsentrasi, atau mungkin juga mereka bisa mengulang kembali di rumah, atau yang rajin ingin mempelajari di rumah, atau ya secara singkatnya adalah Ustadz mengajar kalian di rumah masing-masing ya, dengan video pembelajaran atau dengan les privat. Ustadz datang ke rumah masing-masing. Di samping itu, karena ada kelas takhusus, di mana kelas takhusus ini kadang-kadang tidak bisa mengikuti tatap muka pembelajaran matematik, karena matematik ini perlu dijelaskan, sehingga perlu Ustadz membuat video pembelajaran. Anak semuanya, matematik ini adalah pelajaran yang paling mudah, dimana kalau kita sudah paham, sudah mengerti, sudah latihan, itu tidak usah belajar lagi. Insya Allah soal bagaimanapun akan bisa diselesaikan, karena matematik ini menggunakan logika pemahaman. Kalau sudah paham ya sudah ya, bukan hafalan. Baiklah anak semuanya, meskipun ya matematik ini ada yang kurang suka, tapi kalian sebaiknya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Mudah-mudahan dengan video pelajaran ini kalian bisa suka belajar di rumah dan juga bisa mengulang kembali pelajaran di sekolah. Untuk menunjang pembelajaran matematik di kelas 4 ini, kalian perlu memahami betul tentang perkalian. Perkalian ini lawan pembagian. Supaya tidak bingung, kalian pahami saja perkalian. Sudah Ustadz share tentang bagaimana pembagi atau perkalian yang mudah dengan jari matika, perkalian dari angka 2 sampai angka 9. Kalian pelajari ya di rumah ya. Baiklah anak-anak semuanya, kita mulai saja pelajaran semester 1. Kita mulai dengan bilangan ya, pecahan nanti ya. Nah, ini bab 1 tentang bilangan. Ini tujuannya pembelajaran bilangan ini sudah kalian bisa baca atau ada di buku, yaitu menentukan yang pertama, menentukan, menyajikan, dan memodelkan hasil operasi hitung. Operasi hitung itu bisa penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.
serta pembagian ya, ada 4. Serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jumlah. Nah, ini jumlah, selisih atau pengurangan, hasil kali, perkalian, dan hasil bagi. Bilangan cacah. Ini tujuan pembelajaran. Ini yang perlu kalian, kalau penjumlahan dan pengurangan, insya Allah kalian mungkin nanti kita belajar trik-trik bagaimana penjumlahan dan pengurangan yang mudah. Nah, untuk perkalian kalian belajar jarimatika nih, perkalian ya. Ini hasil kali jarimatika. Adapun hasil bagi itu adalah lawan daripada kali. Nah, bilangan cacah itu bilangan dari mulai 0, 1, 2, 3 sampai tidak terbatas. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjelaskan, ini tujuan pembelajaran yang kedua adalah menjelaskan dan menentukan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Ini kita akan belajar juga di bab 1 ini pangkat 2 atau kuadrat dan akar pangkat 2, lawan dari kuadrat. Serta menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pangkat 2 dan akar pangkat 2. Ini tentang soal cerita. Kalau menyelesaikan masalah itu artinya soal di dalam bentuk soal cerita. Itu nah ya, ini untuk bab 1. Kita pada pertemuan pertama ini akan, ini bab 1 ini ada terdiri dari beberapa subbab. Nah, ini bab 1 tentang bilangan ini ada beberapa subbab. Yang pertama adalah tentang sifat-sifat operasi hitung. Operasi hitung ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian. Nah, kita lihat nanti ya. Kemudian yang kedua, yang B ini membandingkan dan mengurutkan bilangan. Nah, yang ketiga, menghitung, atau yang C, menghitung perkalian dan pembagian. Kemudian yang D, operasi hitung campuran. Kemudian yang E, pembulatan dan penaksiran. Ini operasi hitung campuran ini campur antara kali, bagi, jumlah, dan kurang dicampur ya. Kemudian yang F adalah perpangkatan 2 dan akar pangkat 2 ya, kuadrat dan akar pangkat 2. Kemudian yang terakhir adalah tentang pola bilangan. Ini yang akan kita pelajari di bab 1 ini, yang insya Allah akan diselesaikan dalam waktu sekitar 2 bulan atau 8 minggu ya, 8 minggu. Kita pelajari tentang sifat operasi yang pertemuan pertama ini tentang sifat operasi hitung ya. Nih, sifat operasi hitung. Yang A nih dari 6 ini kita A dulu ya. Nih, sifat operasi hitung. Sifat operasi hitung yang akan kita pelajari yang pertama adalah operasi hitung penjumlahan. Ini ada komutatif, pertukaran, ada asosiatif, pengelompokan, dan penjumlahan dengan 0. Mungkin di dalam buku hanya pertukaran saja ya nak ya. Boleh ditambahkan dengan istilah komutatif. Ada juga pengelompokan, dalam buku tidak ada, di sini ada asosiatif. Boleh ditambahkan. Dan juga penjumlahan dengan 0. Ya, kemudian ini nanti ada satu latihannya. Ini latihannya, ada latihan 1. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, dengan latihannya nanti kalian kerjakan ya. Nanti insya Allah setiap pelatihan yang dijadikan PR kalian tidak usah merasa berat, sebab latihan itu insya Allah akan Ustadz bahas dengan video pembelajarannya. Kalian tinggal lihat saja atau pelajari di video pembelajarannya. Tujuannya karena waktu kalian sangat padat, yang penting kalian memahami, kemudian nanti dituangkan kembali dalam bentuk ulangan harian atau sumatif harian. Nah, disitulah Ustadz bisa melihat kalian paham atau tidak. Kemudian yang kedua, operasi hitung pengurangan. Operasi hitung pengurangan ini minggu ini nih, pekan ini 2
pekan ini juga ada latihan 2. Ini pekan ini akan kita pelajari ini. Untuk operasi hitung perkalian nih, yaitu pertukaran komutatif, kemudian ini kurungnya keurangnya ya, pengelompokan atau asosiatif, dan hukum distribusi penyebaran nih dipelajari di pekan kedua. Nih ada 3 latihan, latihan 3, latihan 4, latihan 5. Baiklah anak-anak, kita langsung pelajari tentang yang satu ini, operasi hitung penjumlahan, di mana kita pelajari yang A, B, dan C ya. Kita pelajari saja nih. Operasi hitung penjumlahan. Oke, nih lihat nih. Ya, lihat pergerakannya, itulah langkahnya. Ini komutatif. Nih, komutatif atau pertukaran, lihat ya. Penjumlahan 4 ditambah 3. 4 dulu ke sini tadi, baru ditambah 3. Nah, itu sama dengan 7. Atau 3 dulu ke depan, ditambah 4. 3 tambah 4, 7. Jadi dalam penjumlahan berlaku hukum komutatif. Bisa ditukar. Di mana 4 ditambah 3 akan sama dengan 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Itu untuk komutatif. 4 tambah 3 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya. Kemudian selanjutnya adalah asosiatif, pengelompokan. Perhatikan ya, nih angka 2 tambah 3 tambah 4. Kita angka 2 tambah 3 tambah 4. Dijumlahkan dulu ini. Nah, dua tambah 3 ini adalah asosiatif. Jadi yang 2 tambah 3 dulu. 2 ditambah 3. 2 tambah 3 kan 5. Ditambah 4 hasilnya adalah 9. Ini cara lain. 2 tambah 3 tambah 4 tuh tadi 2 tambah 3 dulu. Sekarang 3 tambah 2 ditambah 3 tambah 4 dulu ya. Jadi 3 ditambah 4. Jadi yang dikurung ini yang dikerjakan dulu. 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya sama 9. Jadi perhitungan dari depan atau dari belakang menghasilkan nilai yang sama. Artinya gini. Misalnya 2 tambah 3 tambah 4 nih. Atau ini 3 tambah 4 dulu dijumlahkannya baru tambah 2. Kalau yang ini 2 tambah 3 nih yang dikurung dulu yang dikerjakan. 2 tambah 3 baru tambah 4. Hasilnya sama 9. Kalau yang ini dikurungnya ini asosiatif dikelompokkan. Kalau tadi kelompok ini dulu. Sekarang 2 tambah. Nah yang 3 tambah 4 dulu kerjakan. Berarti 7 ditambah 2 hasilnya adalah 9. Ya, berarti sama. 2 tambah 3 itu 5, tambah 4 hasilnya 9. 2 ditambah, ini 3 tambah 4 dulu 7, tambah 2 hasilnya adalah 9 sama. Ini namanya asosiatif. Ya, yang dikerjakan, yang dikurung dulu. Baiklah semua. Nah, sekarang penjumlahan dengan 0. Semua bilangan ditambah dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Penjumlahan dengan 0 menghasilkan bilangan itu sendiri. Ini jangan lupa. Nah ini nih yang ini ya. Kalian harus paham betul tentang asosiatif. Asosiatif itu dikelompokkan. Ini 2 tambah 3 tambah 4. Yang ini dikerjakan 2 tambah 3 dulu. Baru tambah 4. Kalau yang ini 3 tambah 4 dulu, baru 2. Tambah 2. Ini hasilnya tetap 9.
Nah, tadi penjumlahan dengan 0. Nah, sekarang contoh penggunaan sifat operasi hitung. Nah, coba perhatikan ya. Untuk menjumlahkan ini dapat ditukar. Mana dulu yang dikerjakan? Karena bersifat asosiatif. Boleh ini ditambah ini dulu. Lebih mudah dijumlahkan dulu karena hasilnya puluhan. Nah, ini 37 tambah 3 dulu. Ya, jadi 37 tambah 18 ditambah 3, 37 nih. Yang ini dikedepankan atau ini dilaksanakan dengan ini dulu. Sekarang ini nilainya puluhan. Hasilnya adalah 40. Nah, ditukar urutannya boleh. Baru ditambah 18. 40, 58. Jadi hasilnya adalah 58. Ingat, cari yang puluhan dulu. Nih urutan penjumlahan dapat ditukar. Ya, silakan ditukar. Hasilnya insya Allah akan sama. Baiklah, contoh yang kedua. Nih. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dapatkan puluhan dari salah satu bilangan. Atau boleh nanti dari dua-duanya. Contoh yang ini ya. 76 bisa jadi 80 dengan menambahkan 4. 76 tambah 4. Karena ini ditambah 4, maka yang ini harus dikurangi 4. 27 dikurangi 4 hasilnya adalah 23. Maka penjumlahannya adalah 80 ditambah 23. Gampang kan? Jadi 80 tambah 23 adalah 103. Nih hasilnya adalah 103. Cara lain boleh, ini cara lain. Kalian bisa berkreativitas. Karena hasilnya yang penting sama. Boleh jalannya berbeda. Nah, ini untuk matematik ya. Ini contoh Ustadz yang masih buat nih untuk soal ini 76 tambah 27. Nih contohnya ya. Contoh penggunaan ini. Nih masih terjat. Nah, ini bisa. Nih kalau ini dapatkan puluhan dari dua bilangan tersebut. Nih 76 jadi 70. 27 jadi 20. Nah, gitu. Yang 6 tambahkan, 7 tambahkan. Jadi lebih mudah ya. 70 tambah 20 hasilnya adalah 90. Tambah 13 hasilnya adalah 103. Gimana nak ya? Nah, gini nak. Untuk penjumlahan harus pakai trik. Ini triknya. Nah, ini dijadikan puluhan. 70, 20. Baru 6 tambah 7. 7 tambah 2, 90. Baru 6 tambah 7 itu adalah 13. Misalnya 83 ditambah 21. 80 aja tambah 20 dulu. Berarti 100. 83 tambah 21 ya. 3 tambah 1. Baru berarti 4. Berarti 104 itu. Jadi untuk memudahkan operasi penjumlahan ini, hitungnya sifat operasi hitung untuk penjumlahan ini kita buat ke dua-dua aja jadi puluhan. Itu ya nak ya. Nah, ini alhamdulillah. Nah, silakan untuk latihannya kerjakan latihan 1 halaman 6 sampai 8. Ini nomornya nih, perhatikan nomornya ya nak ya. Nomornya adalah nomor 1A dan B, kemudian nomor 2B, nomor 3A dan C. Silahkan ditandai di bukunya. Tolong bukunya jangan dicoret-coret. Ini dikasih tanda aja pakai pensil ya. Tujuannya supaya tidak dicoret-coret, mungkin bisa dipakai lagi oleh adik kalian yang punya adik, atau mungkin bisa dijadikan pahala, dipinjamkan sama kawan ya. Ini yang nomor 4, nomor 4C dan D. Kemudian nomor 5 adalah yang A, nomor 6 yang D dan E, dan nomor 7. Ini silakan kerjakan latihan 1. Jangan lupa dikasih tanda ya.
Ini alhamdulillah ini yang pada pertemuan pertama akan yang kita akan bahas. Insya Allah di kelas pun akan Ustadz terangkan ini yang untuk pertemuan pertama. Dan ini adalah untuk yang latihannya. Demikian ya Naya. Insya Allah untuk latihan yang ini akan kita bahas sama Ustadz pada pertemuan selanjutnya, pada video pembelajaran selanjutnya. Nah, demikian ya Nak ya. Jangan lupa kalian belajar. Semangat. Insya Allah matematik itu adalah mudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ini kita kembali ke menu. Nah, inilah alhamdulillah sudah kita pelajari untuk latihan 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.